Shalom, shalom, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Selamat hari Minggu buat kita sekalian guys ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah teman-teman sudah ibadah hari ini? Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya guys ya. Nah kali ini kita mau dengarkan ya kawan-kawan ya, sebuah diskusi debat yang mantap jiwa. Edis TV bikin sebuah statement yang menohok para kadrun ya, yang mendengarkan hal ini ya. Edis TV luar biasa guys, ketika dia ditanya kenapa di Alkitab tidak ada kalimat Yesus minta disembah katanya ya. Nah Edis TV memberikan satu kalimat, hanya setanlah yang minta umatnya disembah. Waduh, luar biasa ya kawan-kawan ya. Ayo kita akan langsung simak ya kawan-kawan ya. Oke, yang mau bergabung, terima kasih semua sudah bergabung di channel ini guys ya. Kita langsung simak aja ya. Oke, gaspol. Oke, bentar ya, teman-teman ya, kita simak. Dia. Gini, kalau ada di dalam Quran, Muhammad berkata, saya adalah nabi, jadikanlah saya nabi, angkatlah saya sebagai nabi, saya lompat dari Monas, Bang. Saya juga Bang. Yo. Makanya tadi Bang saya tanya nih kan, karena sekarang kan ini kan kalau nabi kan dia nabi cuman sebagai utusan Tuhan. Nah ini yang ingin saya tanyakan ini Bang, Yesus ini loh, karena Yesus kan harus disembah sama Abang sebagai Tuhan, Abang katakan dia adalah Allah. Baik, ya kan? saya bukakan ya Bang ya, ayatnya Bang ya. Vulgar. Kalau maksudnya saya yang vulgar ya Bang, dia mengatakan demikian, saya detik ini pun saya masuk Kristen. Baik Bang. Jadi gini Bang, kita nanti jangan ngulang-ulang terus Bang ya, penonton pun jadi bosan. Gini Bang ya, Bang Selendang, gini Bang. Yesus tidak pernah berkata dengan narasi yang seperti Anda, sembahlah saya, nggak ada begitu. Yesus itu bukanlah watak orang yang gila-gila sembah. Tapi di dalam Bible, Yesus itu disembah. Dan ketika Yesus disembah, dia tidak pernah ngomong, jangan sembah saya, jangan, nggak boleh. Saya bukan Tuhan. Nggak pernah dia ngomong gitu, Bang. Mau saya kasih contohnya, ayatnya? Boleh, Bang. Boleh, baik. Ya. Baik, saya bukakan Bang ya. Nih, misalnya dalam Matius ya 17 ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nggak ada di sini Yesus, jangan sembah saya, jangan, nggak ada. Yesus kalau tidak Islam, pernah yang minta nyembah begitu juga banyak Bang. Firaun juga banyak yang sembah. Jadi udah biasa nih kalau kayak gitu Bang. Kalau manusia sembah banyak, tapi dia bukan mengatakan dia Tuhan gitu. Yesus mengatakan dia Tuhan Bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Tuhan, itu Bang, tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Kalau situ dikatakan, saya pernah baca juga itu dikatakan bahwa kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan di situ Bang. Nah, nanti balik-balik lagi Bang tema kita Bang. Ini aja Bang, nih. Oke, sebentar Bang, ku turuti. Karena memang ujung-ujungnya kita ke sini. Suara saya kedengaran? Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran Bang. Nah, ini ujung-ujungnya nanti ke sini Bang. Makanya saya bilang, kita ini buntu di sini loh Bang. Kita ini buntu di sini. Coba Bang, ku tanya dulu sama Bang. Siapa tuannya orang Islam yang ada di muka bumi ini? Orang Islam kan jumlahnya ada 1 miliar lebih. Siapa tuannya orang Islam? Tuan apa itu Bang? Nah kan bingung kan? Kalau saya karena sampai hari ini Bang, sampai hari ini orang Islam kalau ditanya siapa tuannya bingung Bang. Saya bilang dia tuan. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ bukan Tuhan tapi Tuan. Abang bilang gitu kan? Iya, kalau Tuhan itu pemilik Bang. Oke, Tuan ya. Oke, kalau gitu saya tanya sekarang, orang Islam punya Tuan nggak? Orang Islam punya Tuhan Bang. Tuan nggak punya? Nggak punya. Nggak punya Tuan, berarti nggak bertuan ya? Iya. Orang Islam tak bertuan berarti? Bertuhan, cuma bertuan tidak. Oke, abang tahu nggak bahasa Arabnya Tuan apa? Tuan Sayyid. Di Quran surat berapa, ayat berapa? Itu bahasa Arab Tuan Sayyid Bang. Iya, di Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau ada kata Sayyid itu Tuan. Kalau Tuan itu
Nah, nanti kita balik-balik lagi ke Putus-putus, Bang. sini, Bang. Nanti kita balik-balik lagi ke sini, Ya kan Bang. saya kan tadi Jadi gini, Bang. kan Jadi abang kan gini. nanya tadi orang Islam punya Iya. Tuhan nggak? Saya bilang nggak punya Tuhan. Enggak, Ada jadi gini loh, Tuhan, Bang. Saya mau kasih tahu begini, Bang. Tuhan sama Tuhan itu sama aja, Bang. Banyak orang membeda-bedakan itu, padahal itu sebenarnya sama aja. Gitu loh, Bang. Di dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios itu ya Tuhan, ya Tuhan. Rob itu juga begitu, Bang. Ya Tuhan, ya Tuhan, sama. Bukannya Tuhan itu Theos, Bang? Apa? Kalau kira sih bukannya Tuhan tuh Theos. Kalau bahasa Ini kalau kayak gini ya. susah ngomong-ngomong, Bang. Oke lah, saya rasa Abang belajar dulu lah ya. Abang belajar banyak dulu. Nanti kalau Abang udah banyak belajar, bisa lagi kita diskusi lanjut, Bang. Kalau seperti ini kita susah, Bang. Oke? Halo? Iya, Halo? Bang. Oke. Ya, Makasih, halo. Bang Selendang. Ya, makasih. Seenggak-enggaknya udah bagus lah dia, nggak surupan. Oke, silakan. Taas ya. Muslim, Bang? Oke. Muslim? Pertanyaannya apa tadi, Bang? Siapa Tadi ke tuannya orang guru-guru yang Islam? lain. Ya, siapa tuannya orang Islam? Tuan itu kalau di dalam Islam itu yang memiliki. Jadi Iya, konsepnya itu siapa beda ya. tuannya? Saat kita bertanya, kalau tuannya rumah berarti tuan rumah. Kalau Oh, tuannya kan sulit, Islam kan? ya itu Sulit. ya, berarti Oke lah, Allah ganti tema aja, Bang ya. Subhanahu wa Karena kalau ditanya ini pasti nggak ada orang Islam yang bisa jawab, Bang. Karena sampai hari ini belum tahu ini siapa Ta'ala. Kenapa tuannya, Bang. Bang kabur ya? Oke, baik kalau dilanjutkan. Oke, kalau gitu, Bang, siapa tuannya orang Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah. pemilik dari agama Islam. Oke, berarti Allah Tuhan ya, bukan Tuhan ya? Ya. Tuan Tuhan itu yang bukan Tuhan ya? memiliki satu itu. Iya, Ya, berarti dia terus Tuhan apa? bukan Tuhan kan? Dia yang memiliki, kalau dia memiliki Iya, Rob, kalau Tuhan Iya. berarti bukan Tuhan kan? kalau Tuan itu tergantung Bang Sebentar konsepnya dulu, apa. gini loh. Kalau yang memiliki Islam Kalau ya Tuhan. dia Tuhan berarti Karena itu bukan satu Tuhan. agama. Kalau Kan agama kita yang jadi punya debat siapa? Ya kusir kalau Tuhan kayak lah. gini jadinya. Ya iya, kalau rumah yang punya ya tuan rumah. Iya, makanya saya tanya, tadi kan kamu bilang Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, Ya. betul? Kan pertanyaan tuannya orang Islam, berarti yang dipertanyakan Iya, Tuhan. tadi Iya, siapa benar. tuannya orang Islam? Kamu jawab Allah, betul? Iya, Oke, berarti Allah itu Tuhan, betul? iya. Berarti Tuhan bukan Tuhan kan? Kalau tuan dalam Islam itu kalau kita Sebentar berbicara dulu, agama saya nggak tanya. mungkin, Bang. Kalau dia Tuhan, berarti bukan Tuhan. Cuman Tuhan aja, betul? Kan Anda itu meninggalkan. tadi ini memutarbalikkan fakta. Tadi Kayak begini 1 menit yang sulit ini kita tadi bahas. bilangnya apa? Tuhan sama Tuhan sama. Dan sekarang Nah, saya kalau konotasinya Tuhan sama dipertegas. Tuhan sama, berarti Itu kan ketika perkataan Anda Yesus 3 menit yang lalu. Makanya saya tanya sama kamu, kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Makanya saya tanya kamu, Allah itu Tuhan apa Tuhan? Allah itu Maha Tuhan. Kalau bertanya si Yang saya tanya Allah itu subjeknya Tuhan ya apa Maha Tuhan? Iya, Tuhan dia atau Tuhan? Apa? Tuhan. Tadi Dia katanya Tuhan, sekarang ganti Dia Tuhan. Dia Tuhan. Kan terus Tadi perspektifnya katanya beda. Kalau Tuhan. Tuhan yang memiliki. Kalau satu agama yang memiliki siapa ya Tuhannya lah. Masa nabinya yang memiliki? Ya bukan, nabinya itu utusan. Gini loh, Taas. Kalau di alam utusan, kalau di Sebentar, dalam sebentar. Arab ditanyain Ini siapa kalau debat-debat Tuhan kusir itu kayak gini Sayyid. kita, kalau Kan debat-debat selesai. kusir kita gini jadi nggak berfungsi. Gini, Anda jangan bolak-balik. saya ulangi dulu ya. kata. Satu kali lagi saya ulangi Itu sama cuma kamu. permainan kata Anda kan. Ya udah, gini. Siapa tuannya Apa, orang gimana, Islam? gimana? Apa? Siapa tuannya orang Islam? Kita ke rumah. Oke lah, lihat kalau tuan nggak tahu rumah. siapa tuanmu, cari dulu siapa tuanmu. Hari ini belum ketemu. Tuannya sampai hari ini belum ketemu. Dit, gimana Dit? Siapa tuannya orang Islam, Dit? Tadi pertanyaannya itu
di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi? Tadi kan Ya. itu pertanyaan. Oke. Di mana di dalam Quran Muhammad mengaku sebagai nabi? Saya adalah nabi, jadikanlah saya nabi gitu. Kalau ada ngomong gitu, saya lompat dari Monas. Jadikanlah saya nabi. Kalau ada ngomong itu, Ini siapa ini? Waduh. Ini suara siapa ini yang Makanya eko ini jangan siapa? Jangan dinaikkan dulu lah, satu-satu lah ini. Kamu main keroyok aja kejam. Enggak, Satu-satu lah. ini muslim-muslim kan sudah pada follow saya. Biar kalian bisa diskusi dengan Edis TV, kalian harus follow saya. Karena kalau saya live, kalian nggak follow saya, kalian nggak mendapat pemberitahuan. Nanti kalian menyesal. Gitu loh. Yuk, silakan. Siapapun muslim di sini yang bisa menunjuk bahwa Muhammad mengaku nabi di dalam Quran, maka saya hari ini juga akan mualaf. Muhammad mengaku sebagai nabi. Di mana? Oke, Harus baik, Muhammad baik. loh yang ngomong. Saya Ya. adalah nabi gitu. Di mana? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya untuk jemaatnya ini. Saya harap pegang kursi, kalian akan terguncang. Pertanyaannya, di manakah Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dalam Al-Quran? Kalau beliau mengaku sebagai nabi itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi Sebentar. Artinya saya tidak jadi lompat dari ya, Monas. nggak apa-apa. Nah, sebentar. Kalau jangan dipotong dulu. Nggak Saya asik pakai diskusi logika sama kamu ini. Adit. Sebentar, Dit. Saya pakai logika kalian. Aku tahu. Kalau Muhammad saja tidak pernah ngaku dirinya nabi, kenapa kalian nekat mengangkat Muhammad jadi nabi? Ya, baik. Padahal dia tidak pernah pertanyaan bagus ya, ngaku-ngaku tidak- sebagai nabi. Ayo. Jawab. Siap. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi syaratnya dikasih kesempatan ngomong ke Dedis ya, boleh ya? Silakan. Ya, konsisten ya. Baik. Silakan. Ya, justru status kerasulan dan kenabian Muhammad itu Allah yang mengangkat. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad Berarti hanyalah bukan seorang Muhammad rasul. sendiri yang ngaku. Betul. Ya Karena memang sama. Kalau ibarat begitu gini. di dalam Joko- Bible pun dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, katanya jangan dipotong saja deh. Kau ini takut Terus sekali kamu aku ngomong. pakai standar ganda. Ketika saya bilang begitu, itu kan bukan omongan Memang takut, Yesus. memang Itu kan Adit bukan yang omongan berbicara Yesus. gitu, Nat. Saya minta Yesus ngomong sendiri. Lah kamu saya suruh minta Muhammad ngomong sendiri juga kagak bisa. Memang Gimana Aditya ini sih? kalau ngomong ini berat memang Aditya, harus dipotong memang. Kalau nggak dipotong habis jemaatnya ini. Ini ya, berbeda dengan narasinya Roma 1 nomor 1. Dia di situ malah dia yang nulis surat, dia pula yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul, dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Sementara Nabi Muhammad Jangan Allah yang kemana-mana, mengangkat jadi Dit. rasul. Dit, jangan Keren, kemana-mana. Yang saya tanya sama kamu simple. Kalau tidak ada pengakuan langsung Muhammad bahwa dia adalah nabi di Quran, tetapi ada ayat yang mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin rasulin wa khataman nabiyyin. Alah, Berarti kesana. menjadi dasar bahwa dia adalah nabi, betul? Betul, karena memang Allah yang mengangkat. Allah yang mengangkat. Begitu juga kami. Ketika kamu minta Yesus mengatakan aku adalah Allah, nggak ada Yesus ngomong aku adalah Allah. Betul. Ada sebentar, ada pun yang seperti itu nih, seperti ini. Yesus mengutip di dalam Bible nih, ya. Bentar nih. Iya. Sebentar, betul, kalau saya Nabi bukakan. Muhammad itu Saya bukakan nih. Allah yang angkat gitu. Saya Tapi bukakan. kalau Yesus yang mengangkat dari Tuhan kalian. Sebentar. Nih loh. Saya bacakan Lukas 4 ya. Lukas pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat yang kita mulai dari yang ke-7. Jadi engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, salah. Bukan Lukas. Ya. Sebentar. Ya, oke, sambil kau cari tahu ngomong dulu ya.
Itulah hebatnya ya. Nabi Muhammad kerasulannya itu diangkat oleh Allah. Sementara Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul. Ya, di dalam kitabnya dia kan, dalam Roma kan, dia yang nulis, dia pula yang mengangkat Itu dirinya. nanti debat kusir, Aditya, itu nanti debat kusir. Kenapa saya bilang debat kusir? Kita ini sebenarnya jangan membahas hal-hal yang seperti itu. Nanti saya bilang juga Muhammad itu ngaku-ngaku aja dia nabi, jadi debat Nggak pernah kusir. ngaku jadi nabi, nggak pernah ngaku jadi nabi, nggak Loh, pernah. di dalam hadis dia mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi. Gimana sih kamu? Justru yang mempredikasi beliau sebagai nabi Allah langsung, malah luar biasa kan? Ya, jadi nggak Loh, ngaku-ngaku, di nggak dalam perlu ngaku. Bible pun begitu. Yesus mengkonfirmasi langsung bahwa Paulus diangkatnya menjadi rasul. Ini nanti Gimana? debat kusir. Gimana? Nah, Adit, saya nggak level diskusi kayak gini. Yang saya bilang begini loh. Kitabmu itu jelas-jelas di dalamnya itu banyak isi-isinya yang dia itu bisa dikatakan mirip-mirip dengan Bible. Setuju nggak? Nah, Setuju nggak kamu? ini kita punya tema lagi ya, punya tema lagi. Nggak setuju. Oke, Nggak sebentar, setuju. sebentar, Lagi ya? Dani, sebentar, Sabar dulu, Aditya, Bang. sebentar, Sabar. sebentar, Aditya. Nggak setuju. Sebentar, Adit, sebentar. Saya ngobrol dulu sama Dani. Saya ngobrol dulu sama Dani. Sebentar, Dani. Nggak setuju. Oke, Dani, kamu udah pernah buka Bible? Udah pernah kamu buka Bible belum? Nggak setuju. Enggak, saya tanya kamu Dani, kamu udah pernah buka Bible belum? Belum, saya nggak perlu buka-buka. Yang penting Ya udah, iman saya. kamu ke laut aja kalau gitu. Namanya kamu gila. Nggak perlu saya buka. Kamu gila namanya, nggak waras. Kenapa saya katakan kamu nggak waras? Kamu aja nggak pernah buka Bible. Terus kamu ngomong Quran nggak mirip sama Bible. Orang Bible aja nggak pernah kamu buku. Kak, makanya kamu bengak. Saya nggak setuju disamain Bible dengan kitab kami. Intinya itu. Zikri, Saya tidak setuju. saya tidak membandingkan kitabmu dengan Bible, nggak level. Saya cuma bilang begini. Dengar, diam. Zikri. Dengar saya ngomong. Iya. Di bawah kamu kok merintah saya diam. Saya tendang kamu. Kamu kok merintah diam. Kamu pikir ini komalmu ini diam. Katanya Coba siapa yang muslim? Enggak, karena nggak bisa saya atur. Gini loh. Orang tidak bisa ngomong bahwa Quran tidak mirip Bible. Dia nggak pernah pegang Bible. Gitu loh. Betul itu Bang. Betul. Dia pernah pegang Bible nggak kok dia bisa ngomong gitu? Yang bikin kamu bengak, kamu cuma baca Quran doang, nggak pernah kamu buka Bible, terus kamu komentarin Bible. Itu yang bikin kamu bengak. Kalau saya, Quran sudah saya baca selesai, Bible sudah saya baca selesai, jadi saya tahu. Gitu loh. Orang kamu aja cuma baca Quran itu aja Arab doang, terjemahannya nggak kamu baca, Bible nggak pernah kamu sentuh, terus kamu bilang Bible itu isinya salah, tapi pegang tidak pernah. Makanya saya bilang gila, kamu tuh nggak waras. Orang kamu pegang aja nggak pernah, kok kamu mau ngomentari, gitu loh. Cobalah kita itu jadi manusia itu pakai akal pikiran. Jangan mengomentari sesuatu yang kamu nggak tahu. Udah, ini jangan diulang-ulang. Fokus apa yang ingin Nah, ayo kita kembali lagi. Gini Dit. Quran ketika saya buka isinya, saya dapati di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang saya curigai itu merupakan plagiatisme dari Bible, Dit. Contoh yang mana itu? Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh nyatanya ya. Kita nggak usah debat kusir, jangan debat kusir. Nih, saya buka. Nih, di dalam Al-Baqarah 249 itu sangat identik sekali dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Makanya kalau kita diskusi ini ranah kayak begini, jangan debat kusir. Yang mana yang sama? Biar kita perbandingkan dulu. Baik. Coba kau buka dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim, sebentar.
Oh, ini kitabnya orang Yahudi ini ya. Ini bukan kitab orang Kristen ini, orang Yahudi ini. Hakim-hakim, ntar. Hakim perjanjian lama dia. Ntar, oh, ini. Masalahnya kalian itu nggak pernah buka Bible itu Hakim-hakim loh. berapa? Pasal Hakim-hakim ke-7. Pasal ke-7. 7 bagi bagi pula. Bagi nomor berapa? Kita baca dari mulai ayat yang pertama. Dari Sebentar, satu. sebentar. Saya bukakan dulu Bible saya sebentar. Biar Ya. kalau nanti kepanjangan kalau kamu baca dari yang pertama. Sebentar. Biar ringkas. Konsisten tapi ya, Abraham dengan Ibrahim beda ya. Konsisten tadi. Hakim-hakim pasal yang ke-7. Hmm. Kemudian kita mulai dari ayat yang ke-4. Kita mulai dari ayat ketiga aja, ayat ketiga. Ya, ketiga. Oh, dari kedua aja, dari kedua, ayo. Bingung aja kau ini. Enggak apa, biar lebih ngerti konteksnya, yuk. Ya. Tapi konsisten ya, Abraham dengan Ibrahim oknum yang berbeda ya. Ayo. Kan kemarin sudah kita bahas ya. Ayo. Aku yang baca tuh Edis. Kamu. Baik. Hakim 7 bagi 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. 3, pasal ketiganya. Ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 4. Masih? 4. Ini satu perikop ini ceritanya. 4. Terus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Ini Yesus yang berfirman ya. Terus, jangan ngomong, Adit. Terus. Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Yang kelima. Banyak kali. Jadi pendeta lupa pula aku nanti. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini Yesus berfirman ceritanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Ada kata anjing di situ, perhatikan ya. Haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Dah. Sekarang kita yang keenam terakhir. Yang keenam terakhir. Nah, ini hampir satu perkop ini. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi perhatikan 300 ya nominalnya apa bilangannya. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, sekarang kita buka Al-Qur'an. Yo, Al-Baqarah 249. Ya. Nah, aku baca Arab ini ya. Enggak usah Arab-Arabnya, bahasa terjemahannya. Oke, baik. Maka ketika Talut, nah di Bible enggak ada nama Talut tadi kan? Enggak ada Talut ya. Beda kan? Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Beda jauh narasinya. Terus, siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk-ciduk dengan tangan. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, saya juga termasuk orang-orang yang bersabar ketika berhadapan. Terus ayat 250-nya. Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Nah, termasuk kayak di sini kan, aku bersabar lah. Terus.
Kamu itu Terus? kalau saya suruh baca itu kamu ngomong terus gitu loh, Dit. Kamu tinggal baca aja gitu terus. Mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Oke, Kemudian stop. Stop. Allah Stop. menganugerahinya. Stop. Kamu lihat nggak di situ ada kamu lihat nggak di situ ada kemiripan? Ini kalau dari nama-nama nih, Jangan ini sebentar. Kamu lihat nggak ada narasi orang datang ke sungai menciduk-ciduk dengan air ke mulutnya, ada nggak? ada, tetapi kan Ada. hukum yang Sebentar berbeda. dulu, sebentar. Makanya waktu kamu saya suruh baca, kamu teliti. Oke. Ada di situ narasi orang datang ke sungai meminum air dan sebagian yang modelnya begini jadi pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, betul? Oke. Kamu tahu nggak di dalam Bible itu kisah tentang siapa? Kalau di Bible ini kisah ini kan Gideon tadi kan. Kisah tentang Gideon. Nah, di dalam Quran itu kisah tentang siapa? Jalut, beda ini nggak sama. Jalut sama Goliat. Makanya saya bilang sama kamu, bagaimana mungkin kisahnya Gideon ketukar jadi kisahnya Jalut? Makanya saya bilang ini juga harus konsisten. Kamu itu tahu apa enggak ini ketuker-tuker, ini cerita ketuker-tuker. Jadi kamu konsisten kan 2 hari yang lalu kita pernah diskusi Aditya kau bilang Abraham dengan Ibrahim beda kata kau. Isa dengan Yesus beda. Kau Lagian juga gini. konsisten dong. Gideon Lagian dengan gini, Daud Dit. beda lah. Ya, lagian gini loh. Lagian gini yang saya bilang sama kamu itu gini. Pertama-tama gini, Dit. Tolut itu siapa? Ya Tolut lah. Iya, siapa? Ya, yang penting ya Al-Quran mereka selalu ke Tolut. Gak perlu kemana-mana. Kita penting amat. Ke siapa-siapa pokoknya Tolut. Aduh. Gak penting amat. Pokoknya Tolut gitu. Nggak tahu siapa. Pokoknya Tolut gitu aja ya. Ya, pokoknya Tolut lah. Gak penting amat gitu lah. Ya. Karena itu tidak ada. Makanya saya bilang dalam, di kitabmu itu nggak mungkin, Dit. Nggak mungkin kitabmu itu bisa apa namanya bukan kitab sejarah gitu loh. Jadi macam kayak dongeng gitu loh, Dit. Ditanya siapa Tolut, nggak tahu. Pokoknya Tolut di mana ini, bingung. Kalau Al-Quran itu dituduh dongeng oleh orang-orang kafir itu telat lahir saja. Di zaman Nabi sudah ada yang menuduh hal seperti itu. Gitu loh. Betul kata Edis, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran ciri-ciri itu kitab kesempurnaan iman, itu dia. Beda kan? Ciri-ciri dongeng itu apa, Dit? Ya, ciri-ciri dongeng itu ada perang naga gitu kan, padahal itu kan dongengnya Cina gitu loh. Ada perang naga di surga, itu kan ciri-cirinya kan kayak gitu dia kan, karena memang ini legenda dari Chinese kan gitu kan, ada naga gitu kan. Di Al-Quran tuh gak ada naga, Edis. Nah gitu, ya kan? Itu ciri-cirinya. Edis tahu naga enggak? Tahu naga enggak? Itu asal dari mana itu naga itu? Di mana Dit ada perang naga, Dit? Enggak, aku tanya dulu enggak, sebentar saya tanya sama kamu perang naga di mana? Yo, aku enggak nah, udah. Oke, kalau enggak tahu turun dulu Dit ya. Kalau enggak tahu turun aja di bawah. Sakit pala ngomong sama Adit. Ya, Mulyana Muslim. Ya, Muslim. Ya, gimana? Apa yang mau kamu bahas? Saya lagi nyantai-nyantai loh nih padahal. Iya, jadi di Islam Al-Quran itu bukan dongeng, tapi di dalam surat Yusuf disebutkan bahwa laqad kana fi qisasihim liulil albab. Jadi kisah-kisah yang terdahulu yang diceritakan kepada Rasul Nabi Muhammad dengan diwahyukan. Buat apa itu diceritain ke Muhammad? Kenapa? Yang cerita karena siapa diceritain ke Muhammad? Dengan kisah-kisah itu menjadikan pelajaran. Pelajaran termasuk kaum-kaum Lut, kaum-kaum yang homo yang dihancurkan negerinya, itu buat pelajaran. Fir'aun. Ceritanya kepada siapa, Bang? Untuk umat yang bertakwa. Enggak, pertama kali itu diceritain kepada siapa itu?
diceritain kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu mendapat wahyu diceritain kepada para sahabat yang menulis di pelupa kurma, di batu-batu karena Sebentar bang. Saya merasa heran gitu bang. Di mana dikatakan itu diceritakan kepada Muhammad itu? kan namanya juga wahyu. Iya, tapi kan yang saya tanya itu kok ceritanya kepada Muhammad di sebelah mananya? Saya nggak nemuin gitu loh, di Quran itu nggak ada itu. Karena wahyu itu melalui malaikat Jibril langsung ke hatinya Nabi Muhammad. Ayat berapa? Kan namanya Jibril langsung. Jadi Iya, di itu surat kalau berapa Al-Quran itu gitu loh. firman Tuhan. Aduh, Jangan langsung ambil aja ini. Sedikit saya bukan. nih. Gini loh Mulyana, saya tuh gini loh, saya itu udah baca Quran, ya toh. Iya. Sudah saya baca Quran itu sampai 100 kali saya baca mau itu. 100 kali 10 kali. Jadi Iya, kalau nggak semua paham yang ya kamu sama omongin aja. itu, semua yang kamu omongin itu nggak ada di Quran itu loh. Kamu itu ngomongin sesuatu yang nggak ada di Quran, itu masalahnya. Apanya yang nggak ada di Quran? Di mana tadi kamu bilang begini itu di Quran mana? Begini apa? Gini, kalau kamu bisa tunjuk di Quran Jibril ngomong sama Muhammad, saya lompat dari Monas. Di mana? Di sebelah mana Jibril ngomong sama Muhammad di Quran? Jibril hanya menyampaikan wahyu. Yaudah. Kalau kamu nggak ngutip Quran, ngapain kamu di sini? Jai Muslim. Jaimin? Tidur. Udah banyak yang tidur nih teman-teman. Makanya kalau siaran jam-jam segini nih memang banyak yang tidur teman-teman. Ayo silakan Muslim, yuk naik kemari. Yang Muslim ya, silakan kalau kalian berilmu naik kemari, diskusi dengan baik, jangan kejang-kejang, jangan kepanasan. Yuk. Halo Bang, Muslim Bang. Muhammad Albi. Muhammad Albi. Jis Zartar. Muslim Kristen Bang. Shalom Bang. Kristen Bang. Muslim kok ngomong shalom? Nggak apa-apa kan? Toleransi. Ya, coba syahadat dulu. Dengan nama Bapa yang ada di surga. Muhammad Albi Muslim Bang. Orang-orang Kristen yang kayak seperti itu kalian itu bagaimana kamu seorang Kristen tapi kau nggak ada rasa hormatmu ya kepada nama yang kudus, itu nggak bisa ya. Nama Tuhan itu bukan buat main-mainan. Kalau tetangga sebelah main-mainan nggak masalah, kalau kita jangan seperti itu ya. Muhammad Rifki. Halo Muhammad Rifki. Iya, Kristen KTP memang. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Jangan seperti itulah. Jadi Kristen harus punya hormat terhadap nama yang kudus. Jangan asal-asal ngomong seperti itu, teman-teman. Ini di kolom anu ini ada 31 orang nih. Kalau udah sampai numpuk begini, ini udah banyak yang tidur. Jadi dinaikin pun udah nggak naik lagi. Jono Sujono Muslim. Ini makanya kalau saya kasih kolom besar langsung semua orang naik. Sampai 31 orang, sampai pusing saya ini yang mana mau saya naikin ini.
Makasih Rifka. Kita naikkan aja semuanya lah. Kan jadi berat-berat seperti ini. Halo Ajik Dayan, Muslim Bang? Halo Ajik Dayan, Muslim Bang? Halo Ajik Dayan, Muslim Bang? Dolfi Muslim? Ampi Muslim? Kristen Bang. Cici Muslim? Cici? Coba saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu yang naik ini. Soalnya kalau udah numpuk kayak begini yang naik, saya jadi bingung ini siapa yang mau saya naikkan ini. Ini ada 17 orang ini. Cuman udah ada tidur lah, ada yang naik terus ditinggal. Makanya saya buang dulu semua ya. Halo? Ziman? Teman-teman ada nggak cara ngatur seperti ini supaya orang tidak sembarangan naik-naik, teman-teman? Sebentar, saya bersihkan dulu ya yang anu ini ya. Saya keluarin dulu semua. Saya keluarin dulu yang mau naik ini semua. Nah, udah, sekarang udah saya refresh nih. Yuk. Ya, oke. Oke, teman-teman semua ya. Jadi kita sudah lihat Ramadena Muslim, Bang. Ini ya. Ketika dia berhadapan dengan Bakadun ya. Oke, kita ketemu lagi ya, guys. Dalam video berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. God bless you guys.